Halo semua, saya Herta Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya berburu dolar di internet dengan modal desain yang simpel. Pengalaman dari dulu, awal mula saya ikut sampai sekarang saya bisa di tempat ini. Ini kos-kosan, bukan rumah saya. Nah, pertama itu dulu ketika SMK saya mulai awal ikut desain grafis, khususnya logo. Itu ketika SMK kelas 1. Nah, di situ ada jelasan tentang saya mengenai saya ikut desain grafis ini bukan kebetulan ataupun bukan karena suatu tarikan ya, dari apapun itu. Tapi saya ikut seperti ini karena dorongan saya sendiri. Karena waktu itu saya SMK swasta, yang harus SPP tiap bulan bayar, sedangkan bayarannya itu cukup lumayan besar waktu itu. Nah, SMK kelas 1, dari awal masuk SMK saya baru bayar setengahnya dari uang gedung. Jadi uang gedung saya baru bayar setengahnya. Kemudian SPP saya belum bayar dari semester 1 sampai semester 2 awal itu. Nah, dari sana saya pikir, oh iya, ini saya nggak ada biaya lagi, orang tua saya, ayah saya tidak bekerja gitu, uang dari mana untuk melanjutkan itu. Nah, dari sana saya sudah mulai pikir waktunya untuk mulai usaha, entah apapun usahanya, tapi saya udah ada pikiran waktu itu. Nah, kemudian saya memang setiap bahkan bisa sebulan sekali itu dipanggil kepala sekolah, Heru sini ke ruangan bapak. Kenapa pak? Ya tanya tentang masalah bayaran, kapan dibayar gitu. Ya gimana lagi, saya nggak ada biaya gitu ya. Dari sana kemudian terus ada satu sosok guru yang awal mulanya saya belajar desain grafis ini dari dia. Saya masih ingat kalimat yang dia ucapkan waktu masuk ke kelas itu. Dia bilang, ada yang mau uang tambahan nggak? Nah, uang tambahan, saya ngacung, apa ya, gimana caranya pak uang tambah biar dapat uang tambahan itu? Ya kalau tertarik silahkan pulang sekolah datang ke ruangan bapak nanti kita bicara di situ. Oke. Di pulang sekolah saya ke ruangannya, saya ngobrol dengannya. Dia bilang gini, Ru, desain kayak gini aja itu 2 juta, 3 juta, 4 juta dan seterusnya sampai puluhan. Wah, yang bener pak, saya pikir ini main-main, bohongan. Soalnya desainnya simple gitu, enggak rumit kayak yang di gambar ini, enggak, simple, bener-bener simple. Dan ya, wah kalau gitu saya tertarik. Di mana pak? Apa modalnya? Itu laptop, modem internet gitu. Oh gitu, oke. Saya pulang, terus saya bicara dengan orang tua. Ya, saya bilang, ya saya baru mau usaha, ini usahanya, ini jenis usahanya, jelasin semua. Nah, akhirnya dia bilang, tapi modalnya itu yang berat, laptop, uang dari mana, sedangkan SPP aja belum bayar gitu ya, uang gedung aja baru bayar setengahnya, uang dari mana gitu. Oh iya juga, ada benarnya juga. Tapi saya tetap ngotot waktu itu, ayolah, ini saya jelasin, ini prospeknya, ini sampai saya berani kalau ini gagal, usaha saya ini gagal, ya udah saya keluar dari sekolah, kembali ke kampung. Itu di kampung ada sawah milik ibu, orang tua ibu. Nah, saya ngurus sawah itu, saya menggarap sawah itu, ya jadi petani lah. Nah, waktu itu saya pikir gitu. Terus orang tua bilang, ya udah nanti dipertimbangkan. Akhirnya saya tanya, dia setuju. Modal laptopnya dia turun, belum ada modem, jadi baru ada laptop dulu. Saya belajar. Nah, guru saya waktu itu cuma dikasih tips dan triknya, cara-cara tutorialnya itu tutorial biasa standar, hanya bikin kotak, bulat, segitiga, efek,
efek yang emang nggak ada gitu, yang masih standar lah, belum terlalu kayak sekarang gitu. Dulu itu ya saya dalami sendiri. Saya waktu itu nggak lihat di YouTube karena YouTube memakan kuota yang besar, sayang sekali waktu itu. Nah itu sebelum ada modem, saya masih pakai ini dulu, tutorial yang seadanya lah, PDF-nya itu. Saya belajar di situ berlama-lama dan sambil ngumpulin uang untuk beli modem. Nah uang udah kekumpul, modem saya masih ingat harganya 199.000, modem Smartfren saya beli itu 5 tahun yang lalu. Soalnya saya ikut desain grafis ini udah 5 tahun berjalan sampai sekarang. Nah saya beli modem, saya mulai ikut, saya daftar di websitenya waktu itu saya main di logo MyWay. Di logo MyWay saya main sambil belajar, sambil ikut kontes. Memang logo MyWay itu kan saingannya susah, saingannya emang kelas-kelas para master ya, pokoknya sulit lah, jauh dari website yang sekarang saya tekun ini. Saya main di sana selama 4 bulan. 3 bulan saya nggak dapet ya, 3 bulan saya nggak dapet. Terus di bulan keempat, di minggu pertama itu awal-awal saya dipanggil kepala sekolah lagi, biasalah dipanggil, kemudian ditanya lagi, gimana Ru, udah ada biaya belum? Nah mohon maaf, besok panggil orang tua kamu ke sekolah. Nah terus buat apa Pak? Mohon maaf Ru, ini saya ingin mengembalikan kamu ke orang tua kamu. Wah berarti dikeluarin kan ya kesimpulannya. Wah, kalau gitu ya udahlah, mungkin usaha saya ini gagal. Emang awal-awal itu dikasih surat panggilan orang tua, saya nggak kasihin, saya simpen aja. Soalnya apa, saya nggak mau buat orang tua ya kepikiran masalah biaya sekolah dan lain-lain, saya nggak mau. Saya bikin. Nah pas sudah pertemuan itu malamnya saya dapat gitu, menang. Saya telepon guru saya, Pak saya dapat, nah bisa nggak uangnya dicairin dulu, nanti bayarnya pakai uang yang logo menang itu. Dia bilang iya bisa. Akhirnya saya pinjam, saya bayar sebagian, semuanya uang itu saya bayar, dan orang tua senang gitu ya. Ya alhamdulillah orang tua bersyukur bisa ikut kebantu lah. Pertama kali menang itu 4 bulan saya bikin baru menang, bayangkan. Karena apa, saya tahu Corelnya aja ya nggak terlalu paham gitu ya, tips dan triknya waktu itu belum terlalu ngerti kayak sekarang. Dan website yang saya tekuni pun itu website sulit, website para master gitu ya, jadi ya emang sulit. Tapi pas pertama kali menang, nah bulan kedepannya juga alhamdulillah lancar, setiap bulan dapat. Jadi artinya apa, menang pertama ini sebagai pemicu semangat buat bulan-bulan berikutnya. Jadi jangan anggap wah kita udah menang nih, udah menang ataupun belum menang gitu ya, belum menang frustasi berbulan-bulan, jangan lihat ke situnya lah. Yakini saja bahwa usaha itu tidak membohongi hasil, pasti ada kalanya kita menikmati hasil itu. Nah, saya berjalan terus. Jadi ketika masih kelas 1, kelas 2, saya masih main di MyWay, saya main cari lagi juga di website-website lain. Saya mulai jelajah di situ, di logo arena, logo turnamen, logo beach, microbus dan lain-lain. Saya mulai beli itu semua, dan ternyata ya sama, 1 bulan dapatnya satu, paling banyak 2 gitu ya. Wah kalau gini terus ya harus berkembang lagi gitu ya, motivasi lagi. Saya cari websitenya, ketemu di 99 desain, 99design.com yang saya tekuni sekarang, yang di tutorialnya. Nah dari sana saya mulai bikin akun, terus 3 hari saya bikin udah dapat gitu, dapat langsung menang. Oh berarti kesimpulannya website itu mudah. Akhirnya saya tekuni terus website itu sampai sekarang. Tekuni website 99 desain itu yang biasanya per bulan dapat 1, 2, 1. Nah di website 99 desain 3 hari saya udah dapat, seminggu kemudian dapat. Nah berarti kesimpulannya apa, website ini punya prospek, punya peluang untuk mengembangkan terus biar bisa menang.
Nah, jadi ya ini meningkat 3 kali, 4 kali, 5 kali menang gitu ya, terus meningkat sampai sekarang saya masih main di 99design.com. Jadi itulah awal mula saya bisa ikut ini karena keprihatinan orang tua gitu. Orang tua ayah saya nggak kerja gitu. Nah, jadi saya ambil kesimpulan saya nggak bisa gambar, jujur aja saya nggak bisa gambar saya pas-pasan, saya masih terpaku sama desain lain gitu ya, nyari inspirasi dari desain lain, bukan pure asli desain saya sendiri, bikin sendiri ya. Kadang-kadang itu pun yang paling mudah saya bikin sendiri, tapi yang kayak big model begini, nah saya ini kebetulan saya yang buat. Nah ini saya masih melihat inspirasi di internet gitu, nggak langsung buatan art murni buatan saya ya. Memang sih sebenarnya kalau dipikir-pikir awal-awal pasti sulit, tantangannya untuk kalian para desainer baru pasti sulit. Tapi kalau udah percaya nih ya, kalau udah dapet sekali, kedepannya insya Allah lancar, pasti bisa dapat lagi di bulan-bulan berikutnya. Yakini saja sambil dibarengi usaha dan ikhtiar, kita berdoa. Nah, ya itulah ya kesimpulannya. Saya ikut kayak gini karena keprihatinan orang tua, bukan karena saya berbakat ataupun karena saya hobi. Jadi ini sebenarnya pekerjaan yang dipaksakan. Dulu dipaksakan, tapi sekarang saya akhirnya senang. Ya dari sanalah saya nyari ilmu, sana sini ya, ketemu tips dan trik baru yang tidak ada di internet, yang tidak ada di YouTube, tidak ada di Google. Itu karena berkat hasil 5 tahun saya bergelut di bidang desain grafis ini. Nah, ya mungkin ada yang banyak yang lebih berbakat dari saya, banyak, khususnya orang-orang Jawa, orang-orang Jakarta ada, semua Indonesia ini termasuk orang-orang yang kreatif. Di website yang saya tekuni ini kebetulan memang 70% dari desainer yang ada itu semuanya Indonesia. Jadi ketemunya orang Indonesia lagi. Karena apa? Desain grafis di Indonesia kan tidak dihargai murah. Kita ke percetakan, kita minta buatkan desain brosur, desain spanduk segala macam, paling dibayar desainnya itu 50.000, 100.000, 200 gitu. Ini berarti apa? Indonesia masih kurang penghargaan atas desain grafis, industri kreatif yang seperti ini. Kalau diteliti lebih dalam, memang logo itu kan lambang perusahaan yang dipakai bisa nyampe tahunan, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Itu yang menjadi citra perusahaan. Nah, masa iya sih kita cuma dibayar 50.000, 100.000? Ya emang bukan kita sombong atau apa ya, seenggaknya lah jangan menjatuhkan harga terhadap desain kita. Nah, kebiasaan Indonesia kan seperti itu. Misal ada yang jago desain, kita ke teman kita yang jago desain, bro minta buatin desain ini nih. Loh, enak banget nyuruhnya itu ya. Emang gak capek apa gitu mikirnya kan? Inspirasi nggak selalu ada, moodnya gitu. Dengan jangan seenaknya lah ya, ini buat ini aja, biar buat pelajaran juga untuk para desain grafis yang memang udah main bergelut di situ. Jangan sekali-kali lah mengumbar desain kita secara gratis. Kita profesional, jangan mandang itu teman atau apapun itu lah ya. Kita kan kerja niatnya, bukan hobi, bukan ataupun ya bikin nggak ada artinya gitu ya, nggak ada arti di balik itu. Tentunya ada kan, untuk apa ya, memenuhi kebutuhan. Nah, jadi jangan sampai ini menjadi suatu apa ya, nyamuk buat kita lah. Masa iya sih desain susah, desain lama, mikir itu inspirasi emang nggak selalu ada, mood apalagi nggak selalu ada gitu. Dibayar dengan ya kadang cuma say thank you
ya nggak apa-apa, kita terima, ikhlas ikhlas aja. Kalau emang ada yang seperti itu, ikhlas aja. Cuma yang jadi poin pentingnya adalah kita harus lebih meningkatkan profesional kita di pekerjaan ini. Nah, seperti itu ya. Ya cukup, mungkin video yang saya buat kali ini cukup sekian, dan terima kasih. Oh ya, saya menjelaskan itu dari tahap saya mulai ikut sampai saya lulus SMK, sampai saya masih SMK gitu ya, belum sampai selanjutnya. Jadi nanti ada di video selanjutnya saya buat lagi pengalaman saya dari mulai lulus SMK sampai sekarang berada di tempat ini ya. Nanti ada di episode selanjutnya. Nah untuk sekarang terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa like and subscribe. Semangat untuk para desainer muda Indonesia. Kalian punya bakat, kalian punya jiwa. Jangan hanya diam diri, jangan hanya memfasilitasi orang lain dengan cara free cuma-cuma membuatkan desainnya. Oke? Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.